Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Minarti Muhdin dengan NPM 073523111023. Nah, di sini saya akan membahas tentang komputer generasi kelima. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, teknologi telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari generasi pertama hingga generasi yang sering kita temui di zaman sekarang ini, yang tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu fase perkembangan komputer yang cukup menarik untuk dibahas adalah komputer generasi kelima, yang mana teknologinya mulai menggunakan mikroprosesor pada teknologi yang dikembangkan. Nah, perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Lander's Lens Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini sangat ditandai dengan munculnya semikonduktor. Nah, komputer kuantum dan pengguna nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Nah, tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Selanjutnya, komputer generasi kelima diganda-ganda sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih. Ini diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Nah, peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Nah, selanjutnya, negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terhadap penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini, mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima merupakan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau yang kamu lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Nah, tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Namun, apakah kamu tahu fungsi dari tiga teknologi tersebut dalam perkembangan komputer di era sekarang ini? Nah, mari mulai dari teknologi superkonduktor. Fungsi teknologi superkonduktor adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah kamu dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Nah, selanjutnya ULSI atau merupakan singkatan dari Ultra Large Lens Interaction. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. Nah, ULSI merupakan hasil dari perkembangan VLSI yang banyak memiliki keunggulan. Misalnya saat ini dari segi harga cukup murah, bentuknya yang lebih kecil atau mikro, dan dapat menampung jutaan data komponen hanya dalam sebuah chip sederhana. Nah, selanjutnya atau yang ketiga adalah artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kamu mengoperasikan komputer. Nah, kemudian ciri-ciri komputer generasi kelima, yang pertama, bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. Yang kedua, tersedianya banyak fitur untuk pengguna komputer. Selanjutnya atau yang ketiga, penerapan teknologi chip. Dan yang keempat atau yang terakhir, kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Nah, kelebihan komputer generasi kelima, mari kita bahas. Banyak fungsi di komputer generasi kelima ini sudah dioptimalkan sehingga jauh lebih fungsional dan menunjang untuk melakukan aktivitas ataupun termaksud dalam proses penghitungan angka. Nah, selanjutnya kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobotnya yang minimalis. Tentunya sangat memudahkan kamu yang mempunyai mobilitas cukup tinggi dan sering berpindah-pindah. Tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori, karena perangkat komputer ini mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik, sehingga
sehingga tidak memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-data kamu. Nah, kemudian apa kalian penasaran dengan bagaimana bentuk atau gambar dari komputer generasi kelima ini? Bisa dilihat di bawah sini. Kita akan masuk ke penjelasan yang lebih mendetail mengenai teknologi. Nah, itulah pembahasan mengenai komputer generasi kelima. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.